Dan asal Ira tahu kalau ibu juga semalam sudah diganggu oleh sosok itu. Semalam di saat ibu mengerjakan sholat tahajud, itu terdengar suara ketukan pintu dari luar. Akhirnya ibu coba untuk mendatangi suara itu. Ibu buka tirai jendela dan ibu kaget. Yang ibu lihat saat itu adalah satu sosok pocong yang mengetukkan pintu dengan kepalanya. Seraya berkata, "Tolong buka tali ikatan kepala saya." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, hadir kembali di Ranah Jawa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan satu kisah misteri. Tetap di sini, jangan kemana-mana. Kisah yang akan saya ceritakan kali ini berasal dari sahabat Ranah Jawa dengan nama Ira. Usianya 35 tahun dan bertempat tinggal di wilayah Kota Depok, Jawa Barat. Dan kisah ini terjadi pada tahun 2003. Di saat itu ia sedang duduk di bangku sekolah. Kisah ini bermula di saat salah seorang tetangganya bernama Mbah Sri yang berusia 70 tahun ini meninggal dunia. Beliau mempunyai seorang anak perempuan, tetapi meninggal dunia ketika melahirkan putra keduanya. Dan saat itu Mbah Sri tinggal dengan 2 orang cucu dan menantunya yang bernama Rio. Keseharian dari Mbah Sri dikenal warga adalah pribadi yang ramah. Dan Mbah Sri juga dikenal oleh warga karena kental dengan adat kejawen. Karena beberapa warga sering melihat Mbah Sri ini menyiram air kembang di tengah malam. Dan warga sudah paham akan hal itu, dan warga tidak ada yang terusik dengan kebiasaan beliau. Singkat cerita, saat itu siang hari, Mbah Sri sedang berada di rumah dengan cucu yang paling kecil. Cucu pertama sedang sekolah dan menantunya Rio sedang bekerja. Mbah Sri ini ditemukan oleh warga tergeletak di kamar mandi. Dan warga baru tersadar ketika mendengar dari tangis cucunya yang paling kecil. Akhirnya warga membawa Mbah Sri ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan pemeriksaan. Tapi takdir berkata lain.
beberapa jam setelah Mbah Sri ini dirawat, akhirnya beliau menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit tersebut. Dan kisah mistis yang dialami oleh Ira dan para warga bermula ketika Mbah Sri ini meninggal dunia. Mbah Sri meninggal pada hari Selasa malam pukul 7 di rumah sakit. Rio dan para warga segera mengurus administrasi di rumah sakit. Dan baru pada pukul 9 malam, almarhumah bisa dibawa ke rumah duka. Setelah sampai di rumah, para warga berdatangan untuk bertakziah. Dan saat itu terjadi pertanyaan dari ketua RT setempat, "Mas Rio, Mbah Sri ini mau dikuburkan di mana?" Lantas Rio ini menjawab, "Sebenarnya Pak, Mbah Sri ini punya satu wasiat. Bila mana beliau meninggal dunia, beliau ingin dikuburkan di kampung kelahirannya, yaitu di Jawa Tengah." Dan Rio juga memberikan tambahan informasi bahwa sebenarnya Mbah Sri ini sudah tidak punya sanak famili di kampung. Yang akhirnya membuat Pak RT dan beberapa warga memberikan pernyataan, "Ya udah Mas, karena Mbah Sri ini sudah tidak punya sanak famili, baiknya dikuburkan saja di sini." Sempat berpikir lama Rio, karena termasuk salah satu wasiat dari Simbah. Akhirnya Rio pun menuruti keinginan dari Pak RT serta warga setempat. Dengan catatan Mbah Sri ini harus dikuburkan malam ini juga ya Pak. Akhirnya Pak RT menyetujui. "Baik Mas, saya dan warga akan mengurus semua keperluan dari prosesi pemakaman Simbah." Dan singkatnya, jenazah akhirnya tiba di pemakaman umum. Saat itu yang turun ke liang lahat adalah Rio dan dibantu oleh 2 orang warga setempat. Setelah jenazah diturunkan, Rio mengumandangkan azan untuk melepas kepergian dari Simbah. Dan papan ditutup dan prosesi pemakaman sudah selesai saat itu. Hingga tiba di waktu pembacaan doa oleh salah seorang ustadz yang ada saat itu. Sempat terfikir oleh Pak Zainal yang saat itu dia yang menemani Rio di bawah liang lahat. Sepertinya Rio ini tidak membuka dari tali ikatan jenazah Mbah Sri. Akhirnya Pak Zainal ini memberitahukan ke Pak RT, sehingga Pak RT ini memanggil Rio dan bertanya, "Mas, mohon maaf, apa benar kalau sampean ini lupa membuka tali ikatan yang ada di kepala Simbah?" Lantas Rio menjawab, "Enggak Pak RT, saya sudah buka. Mungkin yang dilihat oleh Pak Zainal, saya tidak melepas secara utuh." Akhirnya Pak Zainal sendiri pun langsung bertanya, "Benar Mas, saya lihat Mas Rio ini nggak buka talinya Simbah." "Benar Pak, saya sudah buka talinya Simbah." Akhirnya perdebatan ini
ditenangkan oleh Pak RT. Dan Pak RT berkata, sudah, mungkin Pak Zainal saja yang salah lihat. Sekarang silahkan kalian pulang untuk beristirahat. Akhirnya warga pulang ke rumah masing-masing. Dan di malam esoknya diadakan tahlil di rumah almarhumah Mbah Sri. Saat itu warga ramai yang datang untuk tahlil. Suasana di malam itu sudah mulai hening dan sedikit mencekam. Dan di pagi hari, Ira yang menceritakan kisah ini hendak pergi berangkat sekolah. Dan secara tidak sengaja mendengar percakapan dari beberapa warga bahwa semalam beberapa warga sudah diteror oleh sosok dari almarhumah Mbah Sri. Singkatnya, saat itu kebetulan Ira ada tambahan pelajaran yang mengharuskan dia pulang telat dari seperti biasa. Saat itu malam hari, kira-kira jam 8 malam, Ira tidak sengaja melewati gang dari kediaman almarhumah Mbah Sri. Malam itu hujan turun dan Ira sempat membawa payung. Dari kejauhan, Ira sempat melihat ada satu sosok yang tidak begitu jelas. Hingga akhirnya Ira ini menegaskan apa yang dilihat. Jarak kurang lebih 100-200 meter. Betapa kagetnya ia karena yang dilihat ternyata adalah sesosok pocong yang saat itu posisinya seolah-olah mendekati Ira. Dia kaget, dia membuang payung yang dikenakannya dan segera lari menuju ke rumah. Dengan bergegas dia lari dan sampai di depan rumahnya, dia mengetuk-ngetuk dengan sangat kencang pintu rumah. Bu. Akhirnya sang ibu membukakan pintu dan bertanya, mana payungmu, Ra? Tanpa banyak berkata, Ira langsung masuk ke dalam. Dan setelah Ira selesai dari mengganti bajunya, ia ditanya kembali oleh ibu. Kamu kenapa sih, Ra? Begini loh, Bu. Tadi Ira gak sengaja melewati rumah dari Mbah Sri. Dari kejauhan Ira lihat itu kayak sosok orang. Tapi setelah Ira tegesin, ternyata sosok itu sosok pocong, Bu. Wajahnya mirip sekali dengan Mbah Sri. Sang ibu juga kaget mendengar cerita Ira. Ira kembali bertanya kepada ibu, apa benar, Bu, kalau warga juga sudah diganggu oleh almarhumah Mbah Sri? Karena tadi ketika Ira berangkat sekolah pun, Ira tidak sengaja mendengar percakapan dari beberapa warga bahwa mereka sempat diteror oleh sosok almarhum Mbah Sri. Sang ibu sempat terdiam sebentar hingga akhirnya berkata, benar apa yang Ira dengar dari obrolan warga. Dan asal Ira tahu kalau ibu juga semalam sudah diganggu oleh sosok itu.
Semalam di saat ibu mengerjakan sholat tahajud, itu terdengar suara ketukan pintu dari luar. Akhirnya ibu coba untuk mendatangi suara itu. Ibu buka tirai jendela dan ibu kaget. Yang ibu lihat saat itu adalah satu sosok pocong yang mengetukkan pintu dengan kepalanya. Seraya berkata, "Tolong buka tali ikatan kepala saya." Ibu takut saat itu. Ibu masuk ke kamar dan membangunkan bapak. Ketika bapak bangun, bapak pun mengecek lagi keluar dan ternyata sosok itu sudah tidak ada. Dari apa yang Ira lihat tadi, tolong jangan ceritakan ke adik dan kakakmu ya, Ra. Baik, Bu. Singkatnya, teror dari Mbah Sri ini terjadi kurang lebih 2 minggu lamanya. Bahkan bukan hanya warga setempat, tetapi kampung sebelah pun sempat ada beberapa yang diganggu oleh sosok Mbah Sri ini. Mulai dari tukang ojek, dagang keliling, bahkan beberapa anak muda yang biasanya nongkrong di malam hari pun terganggu oleh sosok dari Mbah Sri. Dan pesan yang mereka dapatkan hampir sama. Sosok ini berkata, "Tolong bukakan tali ikatan di kepala saya." Karena teror Mbah Sri ini membuat geram beberapa warga. Karena mereka kesulitan untuk beraktivitas di malam hari. Apalagi dengan adanya ronda keliling dari RT ke RT itu sempat ditiadakan. Akhirnya muncul inisiatif dari beberapa warga mendatangi Pak RT dan mengeluhkan apa yang dialami oleh mereka. "Pak, apa nggak baiknya nih kita bongkar makam Mbah Sri? Mungkin apa yang disaksikan oleh Pak Zainal saat itu memang betul adanya. Jika Rio tidak membuka tali kepala yang ada di Mbah Sri." Saat itu Rio pun dihadiri. Dan Rio tetap bersikukuh bahwa ia telah membuka tali ikatan yang ada di kepala Mbah Sri. Akhirnya diadakan pengajian dan bersepakatlah warga untuk membongkar makam dari Mbah Sri. Dan ternyata betul, jika tali yang mengikat kepala dari almarhumah Mbah Sri memang tidak dibuka oleh Rio. Dan Rio yang menyaksikan pembongkaran makam dari almarhumah Mbah Sri pun ikut kaget. Walaupun sesekali dia sempat menegaskan bahwa pada saat pemakaman Mbah Sri, dia meyakini betul bahwa dia telah membuka tali ikatan yang ada di kepala dari Mbah Sri. Entah siapa yang benar, hingga akhirnya warga berasumsi jika Rio lah yang memang sengaja tidak membuka tali kepala dari Mbah Sri.
Setelah pembongkaran dari makam Basri, tiap malam warga mengadakan tahlil kembali atau pengajian yang kurang lebih hampir 3 malam berturut-turut. Seraya berdoa semoga almarhumah Basri ini tenang di alamnya. Dan semenjak kejadian itu, akhirnya warga memberanikan diri untuk beraktivitas di malam hari. Walaupun sebenarnya teror dari Basri ini tidak sepenuhnya hilang. Dan dari kisah ini kita bisa sedikit mengambil kesimpulan bahwa banyak faktor yang bisa menyebabkan, entah mungkin dari tali kain kafan yang tidak dibuka, atau wasiat yang tidak dilaksanakan, atau faktor dari hal-hal yang lain. Wallahu alam apa yang terjadi sebenarnya. Dan terima kasih untuk Ira yang sudah membagikan cerita ini, yang mungkin menjadi pelajaran untuk kita semua. Silahkan kalian ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Itulah sedikit kisah yang kami angkat kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.